Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Deni, anak-anak. Kali ini kita akan membahas materi struktur atom, yaitu materi kedua untuk kimia kelas 10 semester 1. Materi struktur atom ini akan kita pelajari dalam beberapa bagian. Untuk bagian pertama ini, kita bahas dulu yang pertama adalah perkembangan model atom. Nah, perkembangan model atom secara terstruktur itu mengalami 5 kali perkembangan. Yang pertama Dalton, yang kedua Thomson, yang ketiga Rutherford, yang keempat Bohr, dan yang terakhir modern atau mekanika kuantum. Yang pertama, menurut model atom Dalton bahwa atom itu bagian terkecil dari unsur. Atom suatu unsur tidak dapat diubah, diciptakan maupun dimusnahkan. Atom sejenis memiliki sifat yang sama dan reaksi kimia merupakan penggabungan atau pemisahan atom. Model atomnya berupa bola pejal, artinya bola yang berisi tidak berongga. Ini model atom Dalton. Nah, model atom ini mengalami atau memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya dan kelemahannya nanti bisa kalian baca sendiri ya, nanti dibaca dari PDF-nya. Nah, untuk kelemahannya salah satunya adalah dia tidak bisa menjelaskan tentang sifat listrik. Nah, ini atau juga perbedaan atom itu dengan atom yang lain dan adanya ikatan kimia, tidak bisa dijelaskan. Nah, ini kelemahan ini kemudian diperbaiki oleh Thomson. Menurut Thomson, model atom itu adalah seperti roti kismis, di mana materi dasarnya atau rotinya itu bermuatan positif, yang di dalamnya tersebar seperti kismis yang bermuatan negatif. Jadi, muatan negatifnya tersebar merata, jadi tersebar secara acak gitu. Nah, ini disebut teori atau model atom Thomson atau model atom roti kismis. Jadi, bahan dasarnya atau materi utamanya positif dan di dalamnya ada muatan negatif gitu ya. Nah, kemudian apa? Ini ada kelebihannya, kelemahannya apa? Kelemahannya tidak bisa menjelaskan susunan dari muatan positif negatif. Nah, karena tidak bisa menjelaskan ini, akhirnya diperbaiki oleh Rutherford yang dikenal dengan model atom tata surya. Di mana menurut Rutherford bahwa atom itu memiliki inti yang disebut nukleus dan inti ini merupakan pusat massa. Di luar inti ada elektron yang mengelilingi inti dalam lintasan tertentu. Nah, lintasannya itu kalau digambarkan bentuknya seperti spiral. Model atom ini didapatkan dari percobaan Rutherford yang dikenal dengan percobaan penghamburan sinar alfa. Jadi sinar alfa di sini ditembakkan ke lempeng emas, ternyata hasilnya yang pertama, sebagian besar sinar alfa diteruskan. Artinya, atom itu sebagian besar adalah ruang hampa. Ada sinar yang dibelokkan, jadi ini dibelokkan. Kenapa dibelokkan? Karena dia mendekati inti atom. Dan ada juga sinar yang dipantulkan, karena dia menyentuh atau mengenai inti atom. Jadi karena bisa memantulkan sinar alfa, maka disimpulkan inti atom bermuatan positif. Kenapa? Karena partikel alfa juga bermuatan positif. Jadi yang saling tolak-menolak itu adalah muatan yang sama. Jadi inti atom bermuatan positif. Nah, apa kelemahannya? Jadi di sini ada kelebihannya, bisa dibaca sendiri. Kelemahannya salah satunya adalah bahwa dari teori ini elektron selama bergerak mengelilingi inti itu memancarkan energi, sehingga akhirnya dia bisa kehabisan energi dan menempel pada inti. Jadi karena lintasannya seperti ini, dia bergeraknya itu energinya semakin berkurang, akhirnya jatuh di inti. Nah, ini kelemahannya. Karena antara muatan negatif dengan positif itu harusnya terpisah, tidak boleh menjadi satu. Ini kelemahan ini akhirnya diperbaiki oleh Bohr, di mana Bohr mengatakan bahwa elektron itu mengelilingi inti dengan lintasan tertentu yang stasioner. Jadi lintasannya bentuknya lingkaran. Selama bergerak, energinya tidak berubah atau konstan. Dan ketika berpindah, baru energinya berubah. Jadi, lintasannya ini bermacam-macam. Setiap lintasan punya energi. Semakin jauh dari inti, energinya semakin besar. Jika elektron itu hanya bergerak di lintasan ini saja, energinya tidak berubah. Tapi kalau dia pindah keluar, maka dia akan menyerap energi atau menambah energi. Tapi kalau dari luar mau masuk ke dalam, maka dia harus melepas
energi atau mengurangi energinya, gitu ya. Kemudian dilanjutkan di sini ada kelebihannya, juga ada kelemahannya. Nah, kelemahan teori atom Bohr ini akhirnya diperbaiki oleh teori atom mekanika kuantum atau modern, di mana model atom ini ditemukan oleh jadi kolaborasi beberapa ahli. Yang pertama adalah Louis de Broglie, di mana menyatakan bahwa elektron itu punya dua sifat sebagai gelombang dan sebagai partikel. Heisenberg atau Werner Heisenberg menyatakan bahwa elektron itu tidak bisa ditemukan secara pasti, maka disebut teori kebolehjadian atau ketidakpastian. Peluang kemungkinan terbesar ditemukannya elektron itu disebut dengan orbital. Jadi, kalau ini adalah inti, maka elektron itu ada di sekitar inti. Tidak bisa ditentukan pasti, tapi ini kemungkinan besar ditemukannya ini disebut dengan orbital, gitu ya. Nah, kemudian ada Erwin Schrödinger yang menyatakan bahwa persamaan, jadi elektron itu dapat memiliki persamaan gelombang. Jadi karena dia bisa bersifat gelombang, bisa juga bersifat partikel. Nah, kemudian model atomnya ini dikemukakan oleh Max Planck, ya. Nah, ini. Kemudian materi yang berikutnya yaitu apakah di dalam atom itu tidak ada apa-apanya? Tadi sudah dibahas ya. Di dalam atom itu ternyata ada muatan positif, ada muatan negatif, gitu ya. Nah, apakah hanya itu saja? Kita lihat partikel penyusun atom atau partikel subatomik. Yang pertama, yaitu penemuan elektron. Jadi partikel pertama adalah elektron, ditemukan oleh Thomson melalui percobaan tabung sinar katode. Praktisnya gimana tabung sinar katode? Jadi, sinar katode ini dilepaskan di sini. Ketika sinar katode ini dilepaskan, dia menuju ke anode, menuju ke kutub positif. Artinya, sinar yang menuju kutub positif ini memiliki muatan negatif. Nah, sinar ini kemudian diberi nama dengan elektron, yaitu sinar yang bermuatan negatif. Namanya elektron ditemukan oleh Thomson. Berikutnya, penemuan proton. Ditemukan oleh Eugene Goldstein dengan percobaan mirip tabung sinar katode. Jadi, ini sinar katodenya, dia menuju ke anoda. Tapi ternyata ada sebagian sinar itu yang berlawanan dari sinar katode. Nah, disimpulkan bahwa ternyata di dalam atom ini juga ada sinar yang berlawanan dari sinar katode yang bermuatan negatif. Berarti dia bermuatan positif yang disebut dengan sinar terusan atau dikenal dengan nama proton. Berikutnya ada partikel satu lagi, yaitu neutron. Neutron ini ditemukan oleh James Chadwick. Percobaannya apa? Dengan menggunakan beryllium yang ditembak dengan partikel alfa. Ternyata bisa memancarkan partikel yang daya tembusnya tinggi dan tidak dipengaruhi medan magnet dan medan listrik. Nah, ini berylliumnya ditembak alfa dan pancaran partikelnya itu lurus, tidak dipengaruhi oleh medan magnet maupun medan listrik. Karena dia bisa lurus, maka dikatakan partikel ini tidak bermuatan dan diberi nama neutron. Gitu ya. Nah, kemudian dari hasil 3 penemuan tadi disimpulkan ini. Partikel subatomiknya ada 3, penemunya, muatannya, dan letaknya. Nah, elektron itu letaknya pada kulit atom, sedangkan proton dan neutron itu berada pada inti atom. Sehingga proton dan neutron ini disebut juga dengan nukleon atau partikel penyusun inti. Berikutnya, nah ini, bagaimana susunan partikel dalam atom? Nah, biasanya notasi untuk menunjukkan partikel dalam atom itu notasinya seperti ini. Jadi X itu adalah lambang atom, A itu nomor massa, dan Z itu adalah nomor atom. X ini lambang, ini nomor atom dan nomor massa. Nah, nomor atom atau Z itu menunjukkan jumlah proton. Untuk atom netral, jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Sedangkan A itu nomor massa. Ini nomor massa. Nah, massa atom itu ada pada intinya. Nah, inti atom itu ditempati oleh proton dan neutron. Makanya nomor massa itu menunjukkan jumlah proton dan neutron. Ini contoh tabelnya. Misalnya atom karbon punya nomor atom 6,
jumlah protonnya 6 karena nomor atom itu juga menunjukkan jumlah proton. Jadi kalau nomor atomnya 6 berarti protonnya 6. Jika atom karbon ini juga punya neutron sebanyak 6. Bagaimana mencari nomor massa dan menulis notasinya? Massanya itu adalah jumlah proton dan neutron. Jadi 6 tambah 6 sama dengan 12. Notasinya karbon itu C, nomor massanya di atas, nomor atomnya di bawah. Nah, itu juga berlaku untuk besi. Sama ya. Kemudian berikutnya komposisi ion. Nah, ion itu terjadi jika suatu atom bermuatan. Jadi atom itu kan netral, tapi dia bisa bermuatan. Kapan atom itu bisa menjadi ion? Nah, atom bisa menjadi ion jika dia melepas atau menerima elektron. Jadi yang berubah itu hanya jumlah elektron, karena elektron ada di luar, jadi ada di kulit. Sedangkan jumlah proton dan neutron yang ada dalam inti itu tidak berubah. Jadi yang bisa bertambah atau berkurang hanya elektron. Yang pertama, jika atom itu melepas elektron, maka jumlah elektronnya berkurang. Karena elektron muatannya negatif, muatan negatifnya berkurang, maka atom itu akan menjadi ion positif yang disebut dengan kation. Sebaliknya, jika atom itu menerima elektron, maka elektronnya bertambah, berarti muatan negatifnya bertambah. Maka dia akan berubah menjadi ion negatif atau disebut anion. Ini contohnya. Misalnya magnesium itu dia bermuatan 2+ atau magnesium ini menjadi ion 2+. Artinya apa? Magnesium itu nomor atomnya 12. Nomor massanya 24. Kemudian jumlah protonnya diambil dari nomor atom yaitu 12. Bagaimana menghitung neutronnya? Neutronnya tetap. Jadi menghitung neutron itu nomor massa dikurangi nomor atom. 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Bagaimana jumlah elektronnya? Nah, ini yang bermasalah. Jadi, yang berubah adalah jumlah elektronnya. Harusnya jumlah elektron dengan jumlah proton kan sama. Berarti harusnya elektron itu adalah 12. Tapi, karena di sini magnesium melepas 2 elektron atau bermuatan 2+, artinya melepas. Jadi, kalau positif itu melepas, maka elektronnya tinggal 10. Demikian juga F. F ini bermuatan min. Nomor atomnya 9, nomor massanya 19. Protonnya jumlahnya, mohon maaf, di sini ada kesalahan, protonnya harusnya jumlahnya adalah 9. Maka jumlah neutronnya dari mana? Tetap. Neutron itu adalah nomor massa dikurangi nomor atom, jadi 10. Nah, elektronnya harusnya sama dengan proton. Tapi karena fluor ini bermuatan negatif, mohon maaf ada kesalahan juga, maka dia karena negatif artinya dia menerima 1 elektron sehingga jumlah elektronnya adalah 10. Seperti ini, ya. Nah, yang terakhir ada istilah isotop, isobar, isoton. Apa itu isotop? Isotop itu adalah atom-atom yang memiliki nomor atom sama. Jadi Z-nya sama, bawahnya sama, atasnya beda. Seperti ini. Kalau Z-nya sama, maka lambangnya juga sama. Isobar itu atom-atom yang nomor massanya sama. Nomor massa itu yang atas. Nomor atomnya beda, jadi atasnya sama. Kalau bawahnya beda, lambangnya beda. Jadi cuma atasnya saja yang sama. Sedangkan isoton itu atom-atom yang jumlah neutronnya sama. Bagaimana mencari jumlah neutron tadi? Nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi selisihnya ini sama. 24 dikurangi 12 itu 12, 23 dikurangi 11 itu juga 12. Demikian anak-anak materi bagian pertama tentang struktur atom, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalian belajar lebih dalam lagi untuk memahami materi ini. Sampai ketemu pada pembahasan struktur atom pada bagian kedua yaitu bilangan kuantum. Terima kasih dari saya. Semangat belajar, mudah-mudahan kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.